ماذا تظن الأجرى من رب الورى يوم المفازة والآرائك والسرر؟ يا صاحب القرآن بوركت الخطى، سر لا تقف واترك به خير الأثر، رتل وكرر ثم راجع آيه، واجمع من الحسنات أثقال الدرر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin arsyadakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi. Wa qad qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas taufik dan hidayahnya sehingga kita masih berada dalam keadaan iman dan Islam, dan atas nikmat-Nya yang dilimpahkan kepada kita, baik itu nikmat yang berupa jalbul manafi', mendapatkan manfaat, mendapatkan keberuntungan seperti untung dalam perdagangan, mendapatkan kenaikan pangkat, tambah gaji dan sebagainya. Itu adalah nikmat yang berupa jalbul manafi', yang orang mudah untuk mensyukurinya. Dan jangan lupa pula kita harus bersyukur atas nikmat yang berupa daf'ul madarrat, yang terhindar, yaitu berupa terhindar dari bahaya, dari penyakit. Betapa banyak di tempat lain kita melihat di media massa atau mendengar berita-berita warga negara kita yang mengalami musibah, apakah itu tanah longsor, apakah itu banjir, ataukah gempa bumi. Maka kita yang tidak mengalaminya sebenarnya juga mendapatkan nikmat yang berupa daf'ul madarrat, terhindar dari bahaya, tetapi kita sering kadang tidak menyadarinya. Dua hal ini harus kita syukuri terus supaya bertambah nikmat Allah kepada kita semuanya. Amin. Kita terhindar dari wabah penyakit corona, itu juga merupakan nikmat. Ribuan orang, bahkan ratusan ribu atau bahkan jutaan yang sudah terpapar, terkena wabah, bahkan banyak yang meninggal pula. Kemudian kita panjatkan semoga sholawat dan salam dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan, hidayah, petunjuk kepada umat manusia agar terbebas dari kesesatan menuju jalan kebenaran, menuju kebahagiaan kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, di antara ajaran keimanan yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada kita adalah keimanan terhadap adanya kehidupan akhirat, kehidupan sesudah mati, dan adanya suatu mekanisme pertanggungjawaban manusia atas semua perbuatannya di dunia. Dalam sebuah hadis diriwayatkan an Abi Barzah al-Aslami qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Yus'al an umrihi fima afnah, wa an ilmihi fima fa'ala, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, wa an jismihi fima ablah. Rawahu Tirmidzi wa qala Tirmidzi hadza hadisun hasanun sahih. Yang artinya dari Abu Barzah Al-Aslami, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kedua kaki hamba atau manusia tidak akan bergeser pada hari kiamat nanti dari hadapan Tuhan sebelum ditanya tentang 4 hal. Sebelum ditanya tentang pertama, umurnya, untuk apa dia habiskan. Yang kedua tentang ilmunya, untuk apa dia amalkan. Ketiga tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan kemana dia infakkan. Dan yang keempat tentang tubuhnya atau fisiknya, untuk apa dia manfaatkan. Hadis riwayat Tirmidzi, dan menurut Imam Tirmidzi hadis ini adalah hadis hasanun sahih. Hadirin yang dirahmati Allah, hadis ini memberikan pelajaran tentang akuntabilitas atau tanggung jawab dan tentang keterbukaan, bahwa apa yang kita lakukan akan diperiksa benar atau tidaknya di hadapan pengadilan akhirat, yaumul hisab atau hari perhitungan amal manusia. Yang pertama akan ditanya adalah tentang umur kita. Umur manusia ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang sampai 70-80 tahun, ada juga yang hanya 50 tahun. Malah banyak sekarang ini yang kurang dari itu. Akan tetapi kualitas hidup seseorang manusia tidak ditentukan oleh panjang pendeknya umur. Ada orang yang panjang umurnya tetapi tidak terasa manfaatnya. Ada pula yang usianya pendek singkat tetapi keberadaannya di dunia dirasakan benar oleh orang lain. Manfaat dari hidupnya dinikmati oleh banyak orang. Kenapa demikian? Tentu karena amal perbuatannya, karena hasil karyanya. Banyak orang yang meskipun sudah meninggal, tetapi orang-orang tetap mengenang mereka, menyebut nama mereka, membicarakan kebaikan-kebaikan mereka seolah-olah mereka masih hidup bersama kita. Yang demikian itu tentu adalah orang-orang yang selama hidup mereka selalu melakukan amal soleh, menjaga diri dari perbuatan-perbuatan jahat, atau mereka membuat karya-karya tulis, karya-karya intelektual maupun karya teknologi yang hasilnya terus digunakan oleh orang-orang sesudah mereka. Karena itu ada seorang penyair dari Mesir yang terkenal, namanya Shawki Bik, yang berujar, ihfad li nafsika qabla mautika dzikroha, fa inna dzikra lil insani umrun sani. Yang artinya, jagalah sebutan untuk dirimu sebelum matimu, karena sebutan itu bagi manusia adalah umur yang kedua. Begitu juga di negeri kita, di ranah Melayu ada syair yang terkenal, ada pantun yang terkenal. Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau angso dua. Hancur badan di kantung tanah, budi yang baik akan dikenang jua. Hadirin jamaah yang berbahagia, karena itulah dalam suatu hadis Rasulullah diriwayatkan ditanya oleh seseorang, an Abi Bakrah anna rajulan qala, ya Rasulullah ayyun nasi khair? Qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Kila fa ayyun nasi syarrun?
faqala man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Rawahul Baihaqi. Yang artinya dari Abu Bakrah bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling baik? Maka Rasulullah menjawab, yang panjang umurnya dan baik amalnya. Kemudian ditanya lagi, siapa yang paling jahat di antara manusia? Siapa yang panjang umurnya dan jahat perbuatannya? Hadis riwayat Baihaqi. Jamaah yang berbahagia, kemudian yang kedua yang akan ditanyakan kepada kita nanti adalah tentang ilmu. Untuk apa ilmu diamalkan? Para jamaah, mencari ilmu adalah sesuatu yang diperintahkan dalam ajaran agama kita. Kita tahu hadis yang sangat terkenal, Rasulullah bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Yang artinya mencari ilmu adalah fardu atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Begitu juga dalam Al-Quran, Allah memuji mereka yang berilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab. Surat Az-Zumar ayat 9. Kemudian dalam surat Fatir Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah mereka para ulama. Ilmu sebagaimana kita ketahui ada dua macam. Ada ilmu yang bersifat teoritis dan ada pula yang bersifat praktis. Yang bersifat teoritis semata-mata misalnya adalah ilmu sejarah atau ilmu filsafat. Ilmu-ilmu ini bersifat teoritis dan tidak menuntut untuk diamalkan. Akan tetapi banyak ilmu-ilmu yang bersifat praktis yang harus diamalkan. Dan ilmu agama, pengetahuan agama termasuk di antara ilmu-ilmu yang menuntut untuk diamalkan. Baik ilmu agama yang terkait dengan hablum minallah atau ibadah, maupun ilmu yang terkait dengan hablum minan nas, muamalah atau berinteraksi dengan sesama manusia. Kalau kita tidak menerapkan ajaran agama baik yang terkait dengan hablum minallah dan hablum minan nas, maka dalam Al-Quran dikatakan kita akan hidup dalam kehinaan. Sebagaimana firman Allah, duribat alaihimudz zillatu ainama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Yang artinya mereka akan ditimpa kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali Allah atau ajaran agama dan berpegang pada tali atau peraturan sesama manusia. Sebagai muslim tentu kita harus punya komitmen untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita miliki sedapat mungkin tentu saja. Karena meskipun merupakan perintah Allah, kalau itu di luar kemampuan manusia, maka hal itu bukan merupakan kewajibannya untuk diamalkan. Jamaah yang berbahagia, yang ketiga yang akan ditanya adalah mengenai harta. Dan dalam hadis tadi mengenai harta ini ada sedikit perbedaan. Kalau mengenai umur dan mengenai ilmu tidak ditanya dari mana diperoleh, tapi khusus mengenai harta pertanyaannya dua hal. Min aina iktasabahu wa aina anfaqahu. Dari mana dia peroleh dan untuk apa dia infakkan. Kalau ilmu hanya ditanya untuk apa diamalkan, tidak ditanya dari mana dia peroleh. Artinya dalam hal ini mengisyaratkan
kita bisa belajar ilmu dari siapa saja, dari manapun, dari institusi manapun. Tetapi dalam soal harta, dua hal pertanyaannya, dari mana diperoleh harta itu dan untuk apa harta itu diinfakkan. Sebagai muslim kita diajarkan untuk menjaga diri kita, untuk tidak mengkonsumsi atau memakan atau memakai, memanfaatkan makanan, minuman ataupun barang-barang yang haram. Baik itu haram dari segi bendanya maupun haram dari segi cara mendapatkannya. Haram juga bisa didasarkan pada ketentuan agama ataupun haram dilihat dari peraturan negara. Ketentuan agama adalah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis serta hasil ijtihad para ulama. Sedangkan peraturan negara adalah undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan menteri, peraturan gubernur, dan lain-lain sebagainya. Dan itu bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu. Dulu misalnya apabila seorang pegawai negeri mendapat tugas untuk pergi ke suatu daerah, maka dia akan diberi uang transport seukuran pesawat, harga tiket pesawat. Tapi dia tidak diminta menunjukkan tiket yang sudah dia beli. Artinya dia bisa membeli tiket pesawat yang manapun atau bahkan menggunakan alat transportasi jenis apapun, baik darat maupun laut. Tapi sekarang berubah peraturan. Kalau ada seorang yang mendapat tugas ke daerah, maka kalau dia menggunakan dana transportasinya yang berbeda sesuai dengan ketentuan, maka dianggap korupsi atau melanggar peraturan. Itulah, semuanya itu harus kita taati juga. Para jamaah yang berbahagia, kemudian seorang muslim juga harus yakin bahwa setelah harta yang dia miliki bersumber dari sumber-sumber yang halal, pekerjaan-pekerjaan yang dibenarkan, maka harus yakin pula bahwa kita akan memanfaatkannya untuk segala hal yang dibenarkan, baik dalam kacamata agama hablum minallah maupun dalam ketentuan yang dibuat oleh peraturan sebagai warga negara atau hablum minannas. Jamaah yang berbahagia, kemudian yang terakhir atau yang keempat yang akan ditanyakan kepada seorang manusia pada yaumul hisab nanti adalah fisiknya atau tubuhnya, untuk apa dia gunakan. Sekarang ini banyak orang yang mengeluarkan biaya besar untuk menjaga kebugaran tubuhnya, untuk mengikuti fitness, untuk mengikuti gym dan sebagainya, tetapi tidak berpikir bagaimana memanfaatkan fisiknya, tubuhnya untuk sesuatu yang dipandang agama sebagai hal yang terpuji. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa setiap sendi dari anggota tubuh kita bisa dimanfaatkan sebagai sedekah. Sebagaimana dalam suatu hadis, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu sulama minan nas alaihi shadaqah, kullu yawmin tadlu fihi syamsu ta'dilu bainal itsnain shadaqah, wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah, wal kalimah at-thayyibah shadaqah, wa kullu khutwatin tamshiha ila shalat shadaqah, wa tumitul adza 'anit thariq shadaqah. Rawahu Muslim. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap sendi dari seorang manusia atasnya wajib sedekah. Setiap hari di mana matahari terbit
kemudian engkau berbuat adil di antara dua orang yang berselisih, maka itu adalah sedekah. Atau engkau menolong seseorang naik kendaraannya, kemudian mengangkat barang bawaannya ke atas kendaraannya, itu adalah sedekah. Atau engkau angkat beban bawaannya, itu merupakan juga sedekah. Dan engkau mengatakan kalimat-kalimat yang baik, kalimat thayyibah kepada orang lain adalah sedekah. Begitu juga setiap langkah yang engkau jalani menuju sholat adalah sedekah. Dan begitu pula waktu mitul adza anit thariq shadaqah. Kamu singkirkan gangguan atau duri dari jalanan, itu adalah sedekah. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Jadi semestinya kita semua berpikir bahwa dengan fisik yang kita miliki, dengan kesehatan tubuh kita, kita bisa berbuat baik kepada orang lain. Dalam hadis yang serupa pada riwayat muhaddis atau mukharij yang lain, engkau menunjukkan jalan kepada orang yang menanyakan, yang tidak tahu arah, itu juga merupakan sedekah. Akan tetapi kita lihat sekarang ini banyak orang yang enggan atau bahkan tidak senang ketika ditanya ke arah suatu tempat yang sedang dituju oleh seorang pejalan kaki atau orang yang sedang naik kendaraan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada khutbah ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal azizur rahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar al azizul ghaffar muqaddirul aqdar mukawwiril laili 'alan nahar tabsiratan lidzabil qulubi wal absar. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mukhtar wa sayyidil anbiya'i wal abrar wa zainil mursalin al akhyar wa ala alihi al athhar wa ashabil akhyar. Ibadallah ittaqullah fima amar wa antahu amma nahallahu anhu wa hadzar wa alamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad khairil khalqi sahibil wajhil anwar wardallahumma an kulli sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma wa waffiqna li shalihil a'mal wa najina min jamil ahwal wa aminna minal faza'il akbar yawmaz zahfi waz zalal. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala ilan nari masirina wala tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wala yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaimi maghfiratik wa salamata min kulli ithmin wal fawza bil jannah wan najati minan nar. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kulli ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالقرآن بوركت الخطى سر لا تقف واترك به خير الأثر